Lupakan sejenak film perang Hollywood yang sering menonjolkan heroiknya saja. Mari kita bicara tentang realita pahit yang harus dihadapi para kru tank Panzer IV, sebuah mesin perang legendaris yang, bagi mereka yang menjadi awaknya, lebih mirip sebuah kapsul penyiksa berjalan. Ini adalah kisah tentang 5 pria yang berbagi satu takdir, terhimpit di antara baja tebal, deru mesin, dan ancaman maut yang mengintai di setiap putaran roda. Di jantung setiap Panzer IV, ada sebuah tim yang terdiri dari 5 orang. Ada komandan, si otak yang mengendalikan semua. Ada penembak, yang mengarahkan moncong maut. Ada loader, si otot yang tak kenal lelah. Pengemudi, yang menjadi kaki mereka. Dan ada radio operator, si juru bicara yang juga bertindak sebagai co-driver. Bayangin aja, mereka semua harus duduk atau berdiri di dalam sebuah ruang yang tingginya bahkan tidak sampai 2 meter, dengan kursi logam keras dan setiap jengkal ruang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gerakan di dalamnya bukan lagi sekadar berjalan atau bergeser, tapi lebih mirip tarian akrobatik yang kaku di antara berbagai peralatan dan tuas. Komandan biasanya punya sedikit keistimewaan. Kepalanya bisa menyembul keluar dari kubah untuk mengamati medan. Tapi kru lainnya, mereka hampir sepenuhnya buta. Penembak terpaku pada teropong bidik, loader sibuk dengan amunisi di sisinya, sementara pengemudi dan radio operator fokus pada jalan dan frekuensi radio di bagian depan. Karena pandangan terbatas itulah, koordinasi harus presisi luar biasa. Komunikasi, jika intercom sedang berbaik hati dan tidak rusak karena getaran atau tembakan, seringkali hanya berupa teriakan di atas raungan mesin. Setiap instruksi komandan adalah perintah hidup mati yang harus diikuti tanpa keraguan. Mereka adalah satu organisme, dan jika satu bagian macet, seluruhnya terancam. Bayangkan beban komandan yang harus jadi mata sekaligus otak bagi 4 orang lainnya dalam kondisi penuh kekacauan. Kondisi di dalam Panzer IV itu jangan ditanya. Ruangan sempit itu cuma awal dari penderitaan. Di tengah kabin yang tingginya di bawah 2 meter, gerak jadi super terbatas. Mau peregangan, lupakan. Kepala bisa berbentur atap kapan saja. Siku bisa terhentam pada logam dingin. Klaustrofobia adalah teman sejati yang selalu membayangi. Apalagi saat yang berhenti, terasa seperti terperangkap dalam kotak yang bisa terbakar sewaktu-waktu. Dan soal suhu, ini dia yang bikin gila. Kalau musim panas, tank baja itu berubah jadi oven berjalan. Suhunya bisa menembus 50 derajat Celcius lebih. Panas mesin Maybach HL120 di belakang kabin menambah penderitaan. Keringat akan mengucur deras, membasahi seragam, membuat kulit lengket dan gatal. Dehidrasi itu udah kayak menu wajib. Tapi kalau musim dingin, ceritanya kebalikannya. Tank itu jadi lemari es raksasa, di mana suhu bisa di bawah 0 derajat. Baja dingin menyerap hawa beku dari luar, bikin jari-jari kaku. Napas jadi embun yang membeku di dinding. Tidur pun jadi mustahil karena gigitan dingin yang menembus tulang. Nah, ini yang paling unik dan bikin mual, yaitu bau. Di dalam Panzer IV, baunya itu komplit. Bukan cuma bau oli mesin, mesiu yang baru ditembakkan, atau bahan bakar yang menyengat, tapi ada juga bau keringat yang bercampur debu dan kotoran dari 5 pria yang jarang mandi. Terkadang, bau asap knalpot menyusup masuk, atau bahkan bau samar muntahan karena mabuk darat atau stres. Dan yang paling tabu tapi nyata adalah bau urin atau tai dari toilet darurat mereka. Ini semua bercampur jadi satu koktail mengerikan, parfum perang yang tak akan pernah hilang dari hidung para veteran. Belum lagi soal getaran dan kebisingan. Mesin Maybach yang meraung itu, ditambah derit rantai baja yang menggilas tanah, menciptakan kebisingan permanen yang memekakkan telinga. Tubuh mereka akan terus-menerus bergetar, pandangan pun ikut kabur. Saat tank melaju di medan yang tak rata, goncangan keras membuat kepala terbentur, tubuh terlempar. Ini adalah simfoni kehancuran yang tak pernah berhenti, membuat konsentrasi sulit dan telinga mereka berdenging sepanjang waktu. Tak heran, banyak yang pulang dengan gangguan pendengaran permanen, alias budek. Dalam kondisi serba tidak nyaman itu, rutinitas harian mereka adalah perjuangan murni. Makan bukan lagi ritual, tapi sekedar mengisi perut. Ransum kaleng atau roti kering yang seringnya udah agak keras, langsung dilahap di dalam tank. Tanpa cuci tangan, tanpa piring. Lupakan higienis. Yang penting ada energi buat bertahan. Setiap suapan harus dilakukan cepat, apalagi kalau tank sedang bergerak. Minumnya juga parah. Botol air terbatas banget jatahnya. Di tengah suhu ekstrim dan keringat yang mengucur deras, dehidrasi sering banget terjadi. Mereka harus menghargai setiap tetes air karena tahu tanpa itu fisik mereka akan menyerah. Tidur adalah kemewahan yang sulit didapat. Paling cuma tidur ayam di kursi logam atau di lantai baja yang dingin. Itu pun kalau tank sedang berhenti. Mereka tidur dengan setengah sadar, siap bangun kapan saja. Suara-suara di malam hari, entah itu angin, binatang, atau desingan peluru di kejauhan, selalu membuat mereka gelisah.
Tidak ada istirahat yang benar-benar nyenyak, tidak ada pemulihan yang total. Dan yang paling bikin ngilu soal buang air. Ini topik yang jarang dibahas tapi wajib ada. Untuk buang air kecil, biasanya pakai botol atau ember yang disimpan di sudut kabin. Praktis, tapi baunya? Ya, bayangkan sendiri. Kalau buang air besar, ini lebih parah lagi. Kantong plastik akan dilapis di ember, digunakan secepat mungkin, lalu diikat erat. Ember berisi harta karun itu harus disimpan di suatu tempat sampai aman untuk dibuang keluar tank. Bayangkan bau yang terperangkap di dalam ruangan sempit itu, terutama di tengah pertempuran. Ini adalah pengalaman yang sangat merendahkan martabat. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mereka harus menyingkirkan rasa jijik dan ego demi kelangsungan hidup. Di balik lapisan baja tebal, ada tekanan psikologis yang tak terlihat namun menghancurkan. Kru yang sebagian besar buta di dalam tank, total banget bergantung pada komandan. Beban di pundak komandan itu beratnya luar biasa. Setiap keputusan, setiap instruksi bisa berarti hidup atau mati bagi dirinya dan anak buahnya. Ini menuntut kepercayaan mutlak dan pemahaman yang dalam antar mereka. Ketakutan terbesar mereka bukan sekedar mati, tapi terbakar hidup-hidup di dalam tank. Bayangkan terperangkap dalam kaleng baja yang berubah jadi oven pembakar dengan pintu keluar yang macet atau terblokir. Saking ngerinya, banyak kru yang menyiapkan pistol pribadi bukan untuk musuh, tapi sebagai jalan keluar terakhir agar tidak merasakan siksaan api yang perlahan. Ini adalah gambaran suram tentang keputusasaan yang menghantui pikiran mereka. Meskipun begitu, suasana di dalam tank seringkali penuh tegang, tapi ada juga momen-momen humor gelap yang jadi katup pelepas stres. Lelucon tentang kematian, tentang kondisi mereka yang menyedihkan, atau ejekan kecil antar anggota kru, itu adalah cara mereka untuk tetap waras. Setidaknya kalau mati di sini, kita mati bareng-bareng. Atau akhirnya dapat pemandian air panas gratis. Mungkin jadi lelucon pahit mereka. Ini bukan cuma buat meredakan stres, tapi juga buat memperkuat ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Mereka cuma punya satu sama lain. Saat bunyi meriam menggelegar dan peluru mulai berhamburan, tank berubah jadi mesin neraka yang bergerak. Para kru harus bekerja seperti robot tapi dengan insting manusia yang tajam. Si loader harus kerja super cepat, mengangkat peluru 75 mm yang beratnya 6-7 kg. Bayangkan, mengangkat karung beras kecil berkali-kali dalam hitungan detik di ruang sempit dan bergetar hebat. Gerakannya harus presisi dan cepat karena setiap detik yang hilang bisa berarti peluang hilang atau nyawa melayang. Komandan adalah mata mereka. Ia harus mengamati medan perang lewat periskop kecil yang visibilitasnya minim banget, atau kalau agak aman, kepalanya bisa sedikit nongol keluar. Tapi di tengah asap, debu, dan guncangan, dia harus mengidentifikasi target, menilai ancaman, dan ngasih perintah cepat ke penembak dan pengemudi. Ini tugas yang menguras mental dan fisik, butuh konsentrasi tingkat dewa. Seluruh kru harus tetap fokus, meski kabin penuh asap mesiu yang pedih di mata, bau yang menyengat, suara ledakan yang memekakkan telinga, dan guncangan hebat yang bikin tubuh terbentur-bentur. Adrenalin membanjiri tubuh, mengubah persepsi waktu. Mereka harus mengabaikan naluri untuk melarikan diri dan sebaliknya tetap pada tugas mereka, bergerak sebagai satu kesatuan. Satu kepanikan saja bisa bikin semuanya runtuh. Dan momen yang paling ditakuti saat tank terkena tembakan. Suara dentingan baja yang memekakkan telinga, guncangan keras yang membuat mereka terlempar, percikan api atau asap yang tiba-tiba memenuhi kabin. Setiap kru tahu, waktu untuk evakuasi itu super singkat, cuma hitungan detik. Keputusan harus diambil secepat kilat. Apakah coba keluar dari palka sempit yang sering kali macet, atau berusaha memadamkan api kalau memungkinkan? Banyak yang tak berhasil keluar, terjebak di dalam peti mati baja yang terbakar atau meledak. Luka bakar parah, syok, dan kematian adalah pemandangan umum. Kalau suasana agak tenang dan bahaya sementara menjauh, barulah para kru bisa sedikit bernafas lega. Mereka akan langsung keluar dari tank, meregangkan kaki dan punggung yang kaku, menghirup udara segar yang bersih. Kemerdekaan untuk sekedar berdiri tegak adalah kemewahan tak ternilai.
Mereka akan buang air dengan lebih layak, membersihkan diri seadanya dengan air sisa yang terbatas, dan kalau ada kesempatan, mencuci seragam mereka. Momen-momen singkat ini adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan dunia luar, dengan tanah di bawah kaki mereka, dan dengan diri mereka sendiri. Kadang mereka bisa menyalakan api kecil di luar tank untuk masak sederhana. Mungkin cuma merebus air buat kopi instan atau menghangatkan ransum kaleng. Momen ini di bawah langit terbuka, berbagi kehangatan api dan makanan adalah kesempatan langka untuk merasakan sedikit normalitas dan persahabatan tanpa tekanan konstan dari dinding baja. Anehnya, saat malam banyak kru yang memilih tidur di bawah tank mereka sendiri, bukan di dalamnya. Kenapa? Tank adalah satu-satunya perlindungan yang lumayan terhadap angin dingin, hujan atau bahkan pecahan peluru artileri yang jauh. Selain itu, tidur di luar memungkinkan mereka merasa sedikit lebih bebas dan tidak terkurung dibandingkan dengan kabin yang pengap. Panzer IV itu adalah segalanya bagi mereka. Kendaraan, benteng, tempat berlindung, dan juga penjara. Ini adalah rumah bergerak mereka, meskipun lebih tepat disebut penjara besi beroda. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu di dalamnya daripada di tempat lain. Mereka merawatnya, membersihkannya, dan bahkan kadang berbicara dengannya. Ada ikatan aneh dan kompleks dengan mesin ini. Mereka membencinya karena kekejamannya, tapi juga mencintainya karena telah melindungi mereka berkali-kali. Para veteran yang berhasil selamat dari neraka baja ini seringkali pulang dengan bekas luka tak terlihat. Gangguan pendengaran itu udah pasti, hasil dari bertahun-tahun terpapar kebisingan mesin dan dentuman meriam. Masalah paru-paru dan pernafasan juga sering terjadi akibat terus-menerus menghirup asap mesiu dan uap bahan bakar. Tapi yang paling menghantui adalah trauma psikologis alias PTSD. Mimpi nabur, kilas balik, kecemasan dan depresi adalah teman setia yang menemani mereka seumur hidup. Mereka hidup dengan bayang-bayang kengerian yang mereka alami. Sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan sipil yang damai setelah terbiasa dengan intensitas dan kekejaman perang. Jadi begitulah kira-kira gambaran kehidupan di dalam tank Panzer IV. Bukan cuma soal mesin perang, tapi lebih ke neraka berjalan yang harus dihadapi para kru setiap hari. Ini adalah kisah tentang ketahanan manusia yang luar biasa dalam menghadapi kondisi paling brutal. Kisah tentang ikatan persahabatan yang ditempa dalam api pertempuran, tentang ketakutan yang mendalam, dan tentang pengorbanan yang tak terhitung. Panzer IV adalah saksi bisu dari penderitaan, keberanian, dan sisi gelap kemanusiaan. Detail-detail kecil seperti bau, getaran, atau bahkan cara buang air yang jarang diangkat, justru memberikan nuansa otentik yang membuat kita bisa sedikit merasakan betapa beratnya perjuangan para prajurit di dalam peti baja beroda itu. Kisah mereka adalah pengingat abadi akan harga yang harus dibayar dalam setiap konflik bersenjata, dan betapa berharganya perdamaian.